Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia audit. Jumpa lagi dengan saya kali ini dalam SA 265 yang bertemakan tentang pengkomunikasian defisiensi internal control kepada TCWG dan manajemen. Kalau pada video yang lewat kita sudah banyak membahas tentang TCWG di SA 260. Kali ini kita akan membahas topik yang lebih lanjut yang berkaitan dengan adanya temuan defisiensi tentang internal control entitas. Teman-teman, internal control memegang peranan sangat penting mulai dari tahap perencanaan sampai pada saat audit field. Bagaimana auditor ketika melakukan audit lapangan menemukan adanya banyak prosedur-prosedur yang dilanggar atau ketidakefektifan dari internal control di lapangan. Secara umum, berdasarkan magnitude atau level signifikan dengan keterjadian probabilitas, ada 3 level dari defisiensi tersebut. Yang pertama adalah control defisiency, dan yang kedua adalah significant defisiency. Dan level yang paling berat adalah material weaknesses. Pertanyaannya adalah, sampai level manakah auditor harus melaporkan hal tersebut ke those charged with governance? Apakah hanya dari 10 sampel yang kita ambil, ternyata ada 5 tidak dicatat dalam pembukuan, lalu harus kita laporkan ke TCWG? Atau sampai tahap mana seorang auditor sudah harus melaporkan hal tersebut? Segera kita saksikan video kita tentang SA 265 yang membahas tentang hal tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa teman-teman, please like, share, subscribe, serta berikan komentar Anda. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Ray. Dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang SA 265. Apa itu? Pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Nah, SA 265 ini sendiri berlaku efektif pada 1 Januari 2013 pada perusahaan emiten. Nah, sedangkan untuk perusahaan di luar emiten itu baru akan berlaku efektif pada 1 Januari 2014. Apa sih ruang lingkup dari SA ini? SA ini mengatur tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan secara tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Tentang apa? Tentang defisiensi atas pengendalian internal yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam proses audit. Yang kedua apa? Yang kedua, auditor diharuskan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat menilai risiko atas kesalahan penyajian yang material. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari auditor. Tujuan dari SA ini apa? Yaitu untuk mengkomunikasikan secara tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas defisiensi tadi. Defisiensi terhadap pengendalian internal yang telah diidentifikasi oleh auditor pada saat proses audit. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit definisi tentang defisiensi. Mari kita lihat. Yang pertama, defisiensi dalam pengendalian internal terjadi bila pertama, pengendalian dirancang, diterapkan, dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji dalam LK secara tepat waktu. Lalu yang kedua, tidak adanya pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji dalam LK secara tepat waktu. Jadi dari kedua poin yang saya sebutkan tadi, dua-duanya sama-sama tidak memiliki pencegahan, sehingga timbul namanya kecurangan. Nah, selanjutnya adalah defisiensi signifikan. Apa itu? Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, tujuan auditor dalam SA ini adalah yang pertama, kita harus memperoleh bukti yang cukup atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Lalu yang kedua, kita harus melaksanakan prosedur audit untuk menilai apakah ketidakpatuhan itu benar-benar terjadi. Nah, setelah kita melaksanakan kedua poin tersebut, maka kita harus menyampaikan hasil identifikasi kita terhadap perusahaan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang tadi. Lalu, ketidakpatuhan itu apa sih? Ketidakpatuhan itu tindakan penghilangan, kejahatan atau entitas, disengaja ataupun tidak, yang bertentangan terhadap undang-undang. Lalu, contohnya adalah transaksi yang dicatat oleh atau atas nama maupun dengan namanya oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen,
dan juga karyawan entitas. Tetapi, ketidakpatuhan tersebut bukan menjadi tanggung jawab pribadi oleh orang yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan juga karyawan entitas. Nah, rekan-rekan semua, sekarang kita akan menampilkan beberapa ketentuan atas SA 265 ini sendiri. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, auditor harus menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. Lalu, jika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal, auditor harus menentukan apakah defisiensi tersebut secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan. Lalu, apa yang ketiga? Auditor harus mengomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit. Lalu, auditor juga harus mengomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. Lalu, auditor dalam mengomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan tentang yang pertama, deskripsi serta penjelasan dampak potensial atas defisiensi tersebut. Lalu, informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam memahami konteks komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh defisiensi pengendalian internal pada entitas. Contoh yang pertama adalah double job. Ketika seorang accounting, dia juga merangkap sebagai kasir. Lalu yang kedua adalah otorisasi. Dalam pengeluaran atau penerimaan ataupun pembelian barang atau jasa tidak diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu adalah salah satu contoh ketidakpatuhan terhadap pengendalian internal tadi. Nah, itu pada entitas. Sedangkan pada pemerintahan, salah satu contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat adalah contoh pertama, bupati mengangkat inspektorat dari pihak keluarga, bukan dari pihak ketiga. Itu adalah salah satu ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Lalu yang kedua apa? Pengadaan barang atau jasa tidak dilakukan melalui tender terbuka. Artinya apa? Hanya beberapa orang, hanya beberapa oknum saja yang bisa ikut tender tersebut. Mungkin seperti itu salah satu contoh defisiensi dalam pengendalian internal pemerintah. Ya, mungkin itu dulu pembahasan dari saya, sharing-sharing singkat dari saya mengenai SA 265. Saya mohon maaf apabila ada mungkin kesalahan dalam pengucapan saya. Dan saya berharap apa yang saya sharing hari ini bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih.